Di bulan ini kita sedang berada di dalam satu tema mengenai restoring what is broken, ya, memulihkan apa yang sudah rusak. Nah, hari ini saya mau request sesuatu dulu, boleh sama Wisdara? Boleh ya? Satu hal aja request. Nanti kalau dengerin firman Tuhan, pas lagi pakai gadgetnya jangan dipakai buat scroll hal-hal yang lain ya. Misalnya scroll Instagram kah, TikTok, pesan makanan gitu, jangan dulu. 30-40 menit ke depan kita fokus, kalaupun mau pakai gadgetnya pakai untuk mencatat firman Tuhan atau membaca kebenaran firman Tuhan. Jangan pakai gadgetnya waktu firman Tuhan untuk main game. Ada amin? Jangan sampai kita datang ke gereja gak dapat apa-apa Bapak Saudara. Di rumah waktu istirahat main gadget. Di gereja waktunya ibadah kok tetap main gadget juga. Gak dapat apa-apa jadinya Bapak Saudara. Ya, jadi saya dengan penuh kerendahan hati mohon minta sama Bapak Saudara siang hari ini ketika mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama fokus supaya kita dapat sesuatu dari Tuhan. Amin, Saudara. Nah, saya akan mulai firman Tuhan dengan sebuah cerita. Ya, ada sebuah cerita menggambarkan sepasang suami istri yang tinggal di daerah pedesaan. Jadi dia nggak pernah lihat gimana kehidupan di kota. Nah, sepasang suami istri ini sudah lanjut umurnya dan dia punya satu orang anak yang berhasil merantau di kota besar dan kehidupannya berhasil. Wah, jadi pengusaha yang luar biasa ya. Diberkati Tuhan dengan luar biasa. Anaknya ini punya keinginan untuk bisa menyenangkan hati kedua orang tuanya. Jadi orang tuanya di desa, papa mamanya, dia mau ajak ke kota besar, ajakin nginep di hotel yang paling mewah di kota itu. Jadi anak ini jemput papa mamanya di desa, dibawalah ke kota dan menginap di sebuah hotel yang mewah. Nah, sebelum masuk hotel itu, anak ini kan harus check-in dulu ya Saudara ya. Di resepsionis, dia harus check-in dulu. Jadi pada saat dia check-in, dia bilang sama papa mamanya, "Pak, Ma, tunggu di sini ya, di lobi. Tunggu di sini, saya mau urus dulu supaya kita bisa check-in dan kita bisa masuk ke kamar." Oke katanya. Papa mamanya tunggu di lobi, mamanya duduk, papanya penasaran. Kan lihat ya, wah ini hotelnya keren banget ya. Bagus banget ya, mewah banget nih, gak ada nih di desa tempat saya tinggal gitu. Nah kemudian matanya terarah kepada sebuah benda berbentuk kotak dan benda itu bisa terbuka dan bisa tertutup. Kemudian di sebelah benda itu ada angka yang bisa berubah. Jadi dari L 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Dia penasaran, ini benda apa ya? Kemudian dia melihat ada 3 orang laki-laki masih muda masuk ke kotak itu. Begitu kotaknya terbuka, 3 orang ini masuk ke dalam. Kotaknya tertutup, angkanya naik. L 1, 2, 3, 4, 5, 10. 10 turun lagi ke L. Terbukalah kotak itu. Yang keluar 10 orang Bapak Saudara. Kaget dia. Loh perasaan tadi yang masuk 3. Kenapa sekarang yang keluar 10 ya? Wih luar biasa nih benda ini ya. Nah kemudian dia masih penasaran. Lewatlah di depannya seorang nenek-nenek. Rambutnya sudah putih. Pakai tongkat jalan pelan-pelan. Masuklah ke dalam kotak itu, kotaknya terbuka, nenek ini masuk, kotaknya tertutup, angkanya naik lagi. L 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 turun lagi sampai ke L. Pas kotak itu terbuka, keluarlah seorang wanita cantik, masih muda, tinggi, langsing pakai baju seksi. Wah, bapak ini lihat, wah tadi yang masuk nenek-nenek. Sekarang yang keluar wanita muda cantik. Langsung dia teriak panggil istrinya, "Mam, sini. Ada apa sih Pak? Cepetan kamu masuk ke dalam kotak itu." Karena dia berharap begitu nanti istrinya keluar dari kotak itu, istrinya berubah gitu ya Saudara ya. Karena tadi kan nenek itu masuk berubah jadi perempuan cantik. Ya ini cuma ilustrasi aja. Karena hari ini kita akan berbicara tentang restorasi. Bapak Saudara, khususnya yang suami istri, ada yang datang suami istri di sini? Boleh angkat tangan, boleh saya lihat? Oke, cukup banyak ya. Menjadi tua itu sudah pasti, benar ya Saudara ya. Kita jangan melawan lah. Udah pasti, menjadi tua itu udah pasti. Tapi kita bisa terus memperbaharui apa yang ada di dalam sini. Nah sekarang yang pasangan suami istri bilang dulu sama pasangannya, "Semakin kamu keriput, aku semakin kepincut." Semakin rambutmu putih, cintaku tidak akan memudar. Itu yang perlu terus diperbaharui. Bukan masalah fisiknya, tapi bagaimana di dalamnya ini terus kita perbaharui. Semakin tua harus semakin cinta, semakin murni. Amin Bapak Saudara. Oke, kan kita masuk ke dalam firman Tuhan ya. Judul firman Tuhan hari ini,
saya kasih judul The God Who Restores atau Allah yang memulihkan. Secara spesifik subtemanya, subjudulnya saya beri judul Restoring Identity atau pemulihan identitas. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita belajar dulu tentang definisi dari kata restoration atau restorasi. Menurut Webster Dictionary, restoration itu adalah a bringing back to a former position or condition. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan pengembalian atau pemulihan kepada keadaan semula. Ya, jadi tadinya rusak dikembalikan kepada keadaannya yang semula. Namun definisi atau pemulihan menurut Alkitab itu jauh lebih dari hanya sekedar memperbaiki sesuatu ke kondisi yang lebih baik daripada sebelumnya. Menurut Alkitab, restorasi adalah ketika Tuhan mengambil sesuatu yang rusak dan menjadikannya baru kembali. Wow. Proses menerima kembali lebih dari yang telah hilang sehingga keadaan akhirnya menjadi lebih baik daripada kondisi semula. Jadi jauh lebih berkualitas, jauh lebih hebat, jauh lebih baik gitu saudara ya. Nah ketika saya mempersiapkan firman Tuhan untuk hari ini, Tuhan menaruh dalam hati saya, ada seorang tokoh di dalam Alkitab yang mengalami pemulihan, khususnya pemulihan identitasnya. Dan kemudian dari pemulihan identitas yang dialaminya, itu berdampak kepada pemulihan relasi atau pemulihan sebuah hubungan. Nama tokoh ini adalah Yakub. Sama-sama katakan dengan saya, Yakub. Oke, kita akan baca ayat firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal yang ke-32, ayat 22 sampai 32. Judul perikopnya adalah pergumulan Yakub dengan Allah. Nah nanti saya mau kita akan baca ini secara bergantian ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Bapak Ibu Saudara akan baca warna yang kuning, saya akan baca warna yang putih. Sudah dibantu ditampilkan di depan dan kita akan baca sama-sama secara bergantian. Saya akan mulai Kejadian 32 ayat yang ke-22. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya. Dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Silakan Bapak Saudara. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ayat 25. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Ayat 27. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. 29. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku terkolong. 31. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutup sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Thank you Bapak Saudara sudah membantu untuk membaca firman Tuhan siang hari ini. Bilang sama kanan kirinya, yuk kita belajar lebih dalam lagi. Oke, nah sebelum saya melanjutkan pembahasan firman Tuhan hari ini, saya akan terlebih dahulu memberikan konteksnya ya Bapak Saudara ya. Kenapa sampai terjadi peristiwa Yakub bisa bergumul dengan Allah. Nah sebelumnya saya mau tanya dulu, semua sudah tahu cerita Yakub atau ada yang belum tahu siapa Yakub? Boleh saya lihat tangan nggak yang nggak tahu ceritanya Yakub? Oke, rata-rata tahu ya, rata-rata tahu ya semua ya. Oke, nah Bapak Ibu Saudara tolong disimak ya, makanya saya perlu Bapak Ibu untuk fokus karena nanti saya akan coba membahas firman Tuhan ini pakai alurnya tuh maju mundur gitu saudara. Ya, karena ini sangat saling berkaitan. Jadi kejadian
ini yang ayat-ayat tadi kita baru kita baca itu diawali sebenarnya ada sebuah perintah dari Tuhan yang diberikan kepada Yakub supaya Yakub ini dan seisi keluarganya kembali kepada negeri asalnya yaitu di tanah Kanaan. Ya, firman Tuhannya di Kejadian 31 ayat yang ketiga. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Jadi pada saat perintah ini muncul, Yakub sedang berada di dalam pelariannya. Dia sudah berlari jauh dari tempat tinggalnya semula selama 20 tahun Bapak Ibu Saudara. Kenapa Yakub bisa sampai lari dari rumahnya atau pergi dari tempat tinggalnya menuju ke tempat yang disebut Haran waktu itu. 20 tahun sebelumnya ada dua kejadian yang akhirnya membuat Yakub harus pergi dari rumahnya. Kejadian yang pertama, Yakub mengambil hak kesulungan dari kakak kembarnya. Namanya siapa kakak kembar Yakub? Oh, pintar. Jadi tahu semuanya. Yakub punya kakak kembar namanya Esau. Satu kali Esau ini habis lagi berburu dan dia pulang. Nah, Yakub ini pintar. Wah, kalau sebentar Esau pulang, habis berburu kan capek ya Saudara ya. Pasti kalau orang capek bawaannya lapar. Tahu ya Saudara ya. Jadi Yakub itu punya di dalam pikirannya, saya mau ambil sesuatu yang jadi miliknya Esau nih. Karena pada zaman itu Bapak Saudara, budaya anak sulung, anak laki-laki itu punya hak istimewa. Disebutnya hak kesulungan. Ya, jadi Esau itu disayang sama papanya. Papanya namanya siapa? Ishak. Ya, papanya namanya Ishak. Esau tuh lebih disayang sama Ishak. Yakub lebih disayang sama mamanya. Mamanya Yakub namanya siapa? Ribka. Ya pinter loh Saudara ya. Jadi sudah tahu ya ini keluarganya. Nah, Yakub waktu itu punya ide mau meminta hak kesulungan Esau dengan cara dia masak sesuatu yang disukai sama Esau. Masaklah dia sup kacang merah katanya. Ya. Begitu Esau baru pulang masuk rumah, itu aroma sup langsung ngumbar Saudara. Wah, Esau yang baru pulang capek, begitu nyium aroma sup kacang merah, aduh makinlah dia lapar. Terus kemudian dia mintalah sama Yakub, Kub, lapar banget nih, capek nih habis pulang berburu. Minta dong masakan kamu. Saya nggak sempet masak nih, udah lapar banget. Bener kamu mau makan masakan saya? Iya, tapi ada syaratnya ya. Saya kasih kamu kacang merah, sup kacang merah, kamu kasih hak kesulungan kamu buat saya. Ya udah, saya kasihlah hak kesulungan saya, yang penting saya kenyang. Jadi Esau sendiri tuh menganggap remeh hak kesulungan yang dia punya. Dari situ akhirnya hak kesulungan itu jadi miliknya Yakub. Ditukar sama semangkok kacang merah. Itu kejadian yang pertama. Kejadian yang kedua, Ishak pada waktu itu sudah mulai tua. Dan matanya sudah mulai rabun. Dan Ishak berpikir kayaknya waktu saya gak akan lama lagi nih. Saya harus cepat-cepat mengucapkan berkat hak kesulungan itu buat anak sulung saya Esau. Jadi dipanggillah Esau. Esau, sini papa mau ngomong gitu ya. Iya Pak, gimana Pak? Kamu berburu ya sekarang. Papa mau makan masakan hasil buruan kamu. Oh oke, siap Pak. Nah nanti kalau kamu udah pulang selesai berburu, kamu masak, kamu kasih papa makan hasil buruan kamu itu. Nanti papa nikmatin, setelah selesai papa makan, papa akan berkati kamu dengan hak kesulungan itu. Berkat buat kamu sebagai anak sulung. Oke, siapa? Pergilah Esau berburu dan perkataan Yakub ini didengar sama Ribka istrinya. Wah, waktu Ribka dengar, Ribka tadi lebih kasih kepada siapa? Lebih sayang kepada siapa? Yakub kan? Panggillah Yakub, Kub, sini Kub. Tadi mama denger nih, papa itu mau memberkati Esau. Tapi sekarang Esau disuruh berburu. Kub, mama punya ide nih. Mama mau kamu yang dapat berkat itu. Jadi nanti kamu ambil anak kambing di kandang kita. Kasih ke mama masakin masakan kesukaan papa. Sop iga kambing. Gak ada di Alkitab Saudara, ini imajinasi saya aja ya. Oke mah, siap mah. Tapi sebenarnya Yakub tuh sempat ragu gitu Saudara. Mah, kan saya sama Esau tuh beda banget.
Esau tuh badannya berbulu gitu ya, suaranya juga beda. Mas saya mah suaranya kan lembut gitu, kulit saya juga halus, gimana mah? Udah gak usah khawatir. Nanti kan kalau ini jadi kutuk gak apa-apa. Ribka sampai ngomong gini, kutuknya saya yang tanggung. Gitu Bapak Saudara. Bener mah? Iya, oke lah. Nurutlah dia sama apa yang dikatakan mamanya. Diambillah anak kambing, Ribka mengolah anak kambing itu jadi makanan kesukaan kesukaan Ishak. Dan kemudian kulit kambingnya disalutkan kepada Yakub. Supaya nanti kalau pas mendekat, papanya raba kulitnya Yakub, oh ini Esau gitu ya. Terus dia pakai bajunya Esau juga. Nah datanglah Yakub ke hadapan Ishak. Terus dia nanya, Yakubnya bilang, Bapak siapakah engkau? Kan tadi matanya Ishak udah mulai rabun ya, jadi dia gak terlalu bisa lihat jelas nih. Ini Yakub apa Esau gitu. Bapak, terus Ishak tanya, siapakah engkau? Ini aku anakmu Esau. Terus Ishak berpikir, memang sih saya rabun, tapi saya gak tuli gitu ya. Suara Yakub. Coba. Tapi dia bilang Esau, coba mendekat. Iya Pak, diraba lah karena udah pakai disalut kulit kambing ya. Oh iya ya, berbulu ya. Esau dong nih berarti gitu. Oke, makan dulu Pak. Makanlah, dinikmati makanan itu. Selesai makan, Ishak panggil lagi. Nak, mendekat supaya aku bisa mencium kamu. Nah, tadi Yakub tuh pakai bajunya Esau ya, Saudara ya. Jadi begitu Ishak mencium Yakub, oh baunya bau Esau nih. Akhirnya yakin 2:1 kan, kulitnya kulit Esau, suaranya suara Yakub. Tapi sekarang baunya bau Esau juga, jadi 2:1. Oh menang 2, oh ini Esau nih gitu. Berdoalah Ishak mengucapkan kata-kata berkat dan hak-hak kesulungan buat Yakub. Selesai. Baru selesai, kucuk. Esau pulang. Langsung dia olah hasil buruannya, dia datang sama bapaknya. Bapak, kagetlah Ishak. Ini siapa lagi yang datang? Ini aku Esau. Lah, tadi yang pertama datang siapa? Esau ngerti, yang datang itu siapa tadi? Yakub. Esau menangis, meraung-raung, Bapak. Masa semuanya udah kamu kasih sama Yakub, aku dapat apa? Ya aku udah ngucapin semuanya. Berkat-berkat sulungan itu buat Yakub. Nangislah Esau. Dan dari situ kita baca ayatnya. Kejadian pasal yang ke-27 ayat yang ke-41. Esau dikatakan apa di situ Saudara? Menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Ini kurang ajar juga nih ngedoain papanya cepat mati sebenarnya Saudara ya. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Waduh, gimana perasaan kita ngedengar kita mau dibunuh, Saudara. Ribka yang mendengar ini langsung bilang sama Yakub, Yakub, ini Esau lagi marah besar. Dia mau bunuh kamu. Udah, sekarang kamu pergi dari tempat ini, kamu pergi ke rumah saudaraku. Namanya Laban. Di daerah Haran. Kamu pergi ke sana. Ishak memberkati Yakub, kemudian Yakub pergi. Jadi perpisahan Yakub sama Esau itu masih menyimpan yang namanya dendam. Yakub pergi ke Haran, bertemu dengan Laban, kemudian dia menikah, bekerja dengan Laban. Dia menikah, tadinya dia mau menikahi Rahel. Dia bekerja 7 tahun sama Laban, yang dikasih Lea. Terus Laban bilang, genapi dulu 7 hari pernikahanmu, nanti kau kasih Rahel buat kamu, tapi kamu harus kerja lagi 7 tahun kepadaku. Laban bilang gitu, 14 tahun kerja bersama Laban. Dari situ, di tempat pelarian, di Haran, Yakub diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dia diberikan anak-anak yang luar biasa, dia diberikan kekayaan, dia diberikan ternak. Tapi hasil ternak dan kekayaan ini adalah hasil manipulasi bagaimana dia ketika dia kerja sama Laban. Jadi Yakub selalu memakai semua cara menurut pemikiran dia, memanipulasi orang, menipu orang untuk mencapai apa yang dia inginkan. Itu Yakub, the old Yakub. Oke, sampai di sini Bapak Saudara bisa mengerti? Oke. Nah, long story short, setelah 20 tahun hubungan Yakub sama Laban
hubungan menantu dengan mertua udah mulai gak baik-baik aja, saudara. Banyak persoalan yang terjadi. Nah, minggu lalu waktu Pastor Dom cerita tentang bagaimana Yitro dan Musa, itu juga ya, mertua dan menantu. Mertua itu ternyata pada zaman itu memiliki sebuah budaya kalau mertua bisa kasih upah sama menantu yang kerjanya terserah dia. Kalau dia lagi happy, wah dikasih upahnya banyak. Tapi kalau dia lagi gak baik-baik aja, bisa sama sekali gak dikasih upah. Dan Yakub mengalami itu. Yakub terus curhat sama istri-istrinya, sama Lea, sama Rahel. Aduh, udah gak tahan deh sama bapak lu. Pusing gak? Ini upah kerja sampai 10 kali diubah. Makanya Yakub tuh dibilangnya tukang manipulasi, tukang tipu. Kena tipu juga sama Laban. Karena karmanya dia, tukang tipu kena tipu juga. Jadi hubungannya sudah tidak baik-baik aja. Makanya Tuhan berfirman sama Yakub, udah Yakub pulang ke negeri asalmu. Dan ini ada tujuannya Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kenapa Tuhan memerintahkan Yakub untuk pulang? Karena Tuhan mau menggenapi perjanjiannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kita sering dengar ya, Allah itu sering memanggil dirinya sebagai akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dia mau untuk menggenapi janjinya. Perjanjian yang Tuhan buat itu berbicara tentang perjanjian wilayah atau tanah, kemudian keturunan dan juga berkat-berkat secara jasmani dan rohani. Jadi Tuhan mau menggenapi itu ketika Yakub pulang ke negeri asalnya. Bukan di tempat pelariannya. Yang kedua, tujuan Tuhan memerintahkan Yakub untuk pulang karena Tuhan mau mengerjakan pemulihan bagi kehidupan Yakub, terutama tentang siapa dia, identitasnya dia di masa lalunya. Yakub mau taat akan perintah Tuhan, mau Bapak Saudara. Yakub pulang, iya Tuhan mau. Tapi kan ada satu persoalan yang belum selesai. Persoalannya sama Esau itu belum beres. Kalau dia pulang, otomatis dia akan ketemu sama Esau. Karena Esau masih ada di rumahnya. Di Esau gak kemana-mana. Kalau pulang, ketemu nih sama Esau. Mana saya gak tahu lagi sekarang, kan dulu gak ada medsos. Esau gak pernah update status. Dia lagi marah, dia lagi seneng, dia lagi happy. Gak ada, gak tahu. 20 tahun gak ada kontak sama sekali. Bahkan ada ahli Alkitab yang berkata dalam jangka waktu 20 tahun itu kemungkinan Ribka sudah mati. Tapi sekalipun Ribka mati, kematian Ribka itu tidak dikasih tahu sama Yakub. Saking orang-orang takut kalau Yakub pulang, habis nih Yakub dibunuh sama Esau. Karena terakhir Yakub berjumpa dengan Esau, mau dibunuh. Bayangin gak saudara? Taat, mau taat. Tapi ini perasaan yang di sini gimana Tuhan? Masih takut. Aduh gak bisa ngebayangin gimana marahnya Esau. Di sini saya belajar, di sini kita bisa belajar. Bahwa ketaatan kita kepada perintah Tuhan itu harus melampaui perasaan kita. Amin Bapak Saudara. Jangan bawa-bawa perasaan kalau mau taat sama Tuhan. Taat sama perintah Tuhan. Melampaui perasaan kita. Taat. Firman Tuhan bilang, berikan perpuluhan ke dalam rumah Tuhan. Taat. Padahal perasaan yang ngomong, aduh kalau nanti saya kasih, kurang nih saya. Itu perasaan Bapak Saudara. Berani gak kita taat sama perintah Tuhan? Melampaui apa yang menjadi perasaan kita. Satu kali saya juga baca kitab Yehezkiel. Yehezkiel dituntut untuk taat sama Tuhan. Padahal saat itu istrinya baru meninggal, Bapak Saudara. Sampai Tuhan bilang, kamu jangan berduka karena kematian istrimu. Kamu harus tetap taat. Bayangin Saudara. Ketaatan kita itu benar-benar harus melampaui perasaan kita. Dan bersyukur kepada Tuhan kalau kita lihat di sini. Yakub melakukannya. Tapi sebelum Yakub melakukan itu, Tuhan harus konfirmasi dulu sama Yakub. Dia menemui Yakub di sebuah tempat dan Yakub bertemu dengan Allah dan menamai tempatnya itu Mahanaim. Setelah Tuhan bertemu dengan Yakub dan bilang, Yakub pulang, aku akan menyertai engkau. Segitu udah ketemu Tuhan, tapi Yakub masih pakai pola pikir yang lama.
Dia udah berdoa sama Tuhan dan Tuhan bilang, aku akan menyertai engkau. Dia tetap pakai pola pikirnya, pakai caranya untuk bisa safe, untuk bisa aman. Dia bagi keluarganya, dia bagi harta miliknya, menurut pemikiran dia. Jadi nanti kalau ketemu Esau, kalau yang satu ini diserang Esau, yang lain masih selamat. Masih mengandalkan kekuatannya sendiri Bapak Saudara. Padahal segitu udah berdoa loh sama Tuhan. Sampai akhirnya di ayat yang ke-22 tadi, Yakub menyeberangkan semua keluarga dan harta miliknya ke seberang sungai Yabok. Tapi Yakub seorang diri di seberang sungai Yabok itu. Tetap ada di pinggir sungai Yabok. Dan disitulah Allah mulai intervensi dalam hidup Yakub. Pemulihan dimulai dari pergumulan pribadi dengan Allah. Kejadian 32 ayat 24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Di tengah kesendiriannya, di tengah dirinya seorang diri, Allah mulai mengintervensi. Karena kalau kita gak pernah seorang diri, pikiran kita akan sibuk dengan yang lain Bapak Saudara. Ini tips juga nih, saya mau kasih tips buat Bapak Saudara. Ketika kita punya waktu pribadi dengan Allah, sedapat mungkin kita jangan pakai gadget kita. Baca firman, pakai Alkitab buku, catat. Karena kalau kita pakai gadget waktu WPDA, itu distraksinya banyak banget Bapak Saudara. Gimana kita bisa merasakan silence and solitude kita sama Tuhan. Kita harus benar-benar punya waktu sendiri, lepas dari pekerjaan, lepas dari pemikiran pelayanan, lepas dari pemikiran keluarga kita, lepas dari harus ngurusin ini, ngurusin ini. Yuk ambil pribadi, waktu pribadi benar-benar dengan Allah supaya Allah bisa mengintervensi hidup kita. Kita gak bisa ketemu Tuhan kalau kita terlalu sibuk Bapak Ibu Saudara. Bangun kesendirian kita dengan Allah, waktu pribadi kita dengan Allah. Dan intervensi Tuhan yang Yakub rasakan itu bukan sesuatu yang asing buat Yakub. Dikatakan Tuhan ada intervensi dalam hidup Yakub melalui jelmaannya menjadi seorang laki-laki dan dia bergulat, dia bergumul Saudara. Yakub tuh dari dalam kandungan aja udah bergumul sama Esau, udah bergulat, udah gelut gitu istilahnya Saudara. Siapa nih yang duluan keluar nih dari perut mama gue gitu ya. Sama Esau tuh bergelut di dalam perutnya Ribka sampai Ribka kesakitan gitu Saudara. Sampai akhirnya Esau yang keluar duluan dan Yakub keluar dengan memegang tumit Esau. Makanya Yakub itu juga literal artinya adalah pemegang tumit Saudara. Nah, waktu ada laki-laki yang bergumul dengan Yakub, Yakub ini memang udah sering gue alamin gitu, udah sering saya alamin. Dari dalam kandungan saya ngalamin ini nih. Setiap keseharian saya mengalami, bergumul, berpikir gimana caranya dapat keuntungan, gimana caranya dapat berkat, gimana cara dapat ini. Semua pencapaiannya dia pikirin, dia gumulin gitu Saudara. Dan pergumulan ini bukan hanya bicara tentang pergumulan tentang fisik, tetapi juga pergumulan bagaimana kehendak Allah dan kehendak pribadinya Yakub tuh dibenturkan. Sampai akhirnya Yakub menyerah. Yakub menyerah dengan cara Tuhan yang menjelma menjadi manusia tadi menyentuh bagian terlemah dari diri Yakub. Dikatakan tadi Tuhan memukul memukul sendi pangkal paha Yakub. Kata asli itu dipakai dengan kata menyentuh sebenarnya Saudara. Baik saudara yang kasih Tuhan, ketika firman Tuhan kita terima dan itu menyentuh hati kita, sentuhan atau jamahan yang Tuhan berikan dalam hati kita itu enggak selalu seperti rasanya diusap-usap dengan lembut. Tapi terkadang itu mengganggu kita, mengusik kita. Supaya hati kita ini kembali dikalibrasi, kembali di-renew supaya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita cuma seminggu sekali datang ke gereja dengar firman Tuhan. Dari Senin sampai Sabtu,
apa yang paling sering kita dengar, itu bisa mengubah hati kita. Makanya kita perlu punya hubungan sama Tuhan, supaya Tuhan tuh mengkalibrasi kembali hati kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin Bapak Saudara. Tuhan menyentuh bagian terlemah dari Yakub. Kalau kita lihat tulang pangkal paha itu, tulang panggul itu adalah tulang yang paling besar dari semua tulang yang ada di tubuh manusia. Artinya Bapak Ibu Saudara apa? Terkadang kita menganggap sesuatu yang kita anggap paling kuat, paling bisa mendukung kita. Dan itu membuat kita merasa aman dan nyaman. Saya sendiri mengalaminya Bapak Ibu Saudara. Waktu koko saya masih hidup, saya benar-benar ngerasa aman, apalagi secara finansial. Koko saya kerja cukup diberkati oleh Tuhan, kita sering diajak liburan, dia yang bayarin, kita sering ditraktir, dia yang bayarin. Saya udah gak pusing, kok si Melvin perlu beli buku nih, kok ini udah mesti bayar uang tahunan nih, berapa? Udah ntar sama gua aja, gitu Bapak Saudara. Tapi itu jadi membuat hati saya lebih bergantung kepada koko saya dibanding kebergantungan saya sama Tuhan. Dan ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, Tuhan benar-benar menyentuh apa yang menjadi anggapan terkuat dalam hidup saya. Tuhan panggil koko saya pulang, seolah-olah saya jadi kehilangan pegangan, Saudara. Berapa kali saya masih suka ngobrol sama Jamie, dibilang, "Say, kalau masih ada si Koko kayaknya enak ya, gak usah pusing gitu." Tapi Tuhan ajar saya. Tuhan menyentuh bagian terlemah yang saya anggap itu paling kuat buat saya. Tujuannya bukan buat menghancurkan hidup saya, tapi justru Tuhan mau mengangkat kehidupan saya lebih lagi. Sama seperti ketika Tuhan menyentuh sendi pangkal paha Yakub. Yakub menjadi pincang, Bapak Saudara. Tapi kepincangannya itu mengubahkan kehidupan Yakub yang tadinya bergantung kepada apa yang menjadi pikiran dan kepandaiannya. Menjadi kebergantungan total kepada Tuhan. Tuhan menyentuh titik terlemah Yakub bukan untuk menghancurkannya, tetapi untuk mengangkat kehidupan Yakub. Kalau ada siang hari ini mungkin di antara Bapak Saudara yang sedang mengalami pergumulan, dan seolah-olah Tuhan bener nih, Tuhan lagi nyentuh titik terlemah saya. Yang selama ini saya anggap itu adalah ketergantungan saya kepada itu. Kekuatan saya di situ. Tapi itu gak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan sedang mau membawa kita untuk kita berserah sepenuhnya sama Tuhan. Bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Bukan kepada hal-hal yang ada di dunia ini. Amin Bapak Saudara. Bilang sama kanan kirinya, yuk bergantung total sama Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Nah, dari pergumulan yang dialami sama Yakub dan Allah, saya mau kasih pertanyaan sama Bapak Saudara. Siapakah yang menang dari pergumulan ini? Ada yang bisa jawab? Yang jawab Yakub. Yakub yang menang. Saya angkat tangan. Enggak ada? Enggak ada yang jawab Yakub menang? Oke. Yang jawab Tuhan yang menang? Oke, ada. Oke. Yang gak ngerti pertanyaan saya, angkat tangan. Habis Bapak Saudara gitu sih, padahal mau jawab aja, gak ada yang salah, gak ada yang benar Bapak Saudara. Yakub menang, yes. Tuhan juga menang. Jadi pergumulan ini dibenangkan oleh Yakub dan oleh Allah. Keduanya menang melalui kelemahan. Saya akan bahas sedikit. Yakub menang karena pada akhirnya Yakub menyerah, dia tidak lagi melawan tetapi bergantung kepada Tuhan. Tuhan menang karena ia memilih lemah agar Yakub bisa diselamatkan dan hidupnya ditransformasi. Bapak Ibu Saudara pikir, Allah lemah? Kan Allah Maha Kuasa. Kok bisa jadi lemah? Bukan Allah jadi lemah, tapi Allah memilih. Allah memilih untuk lemah supaya dia bisa menyelamatkan Yakub. Kalau Allah dengan kuasanya yang penuh
menghadapi pergumulan sama Yakub, dah dipites doang Yakub mah hancur udah saudara. Tapi Allah membatasi dirinya. Allah memilih lemah supaya Yakub ini bisa diselamatkan. Supaya hidup Yakub itu berubah, jangan lagi bergantung sama apa yang menjadi pikirannya. Si tukang tipu, si tukang manipulasi. Tapi bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Meskipun dia harus pincang. Tapi kebergantungan totalnya kepada Tuhan itu yang bikin dia menang, saudara. Amin. Jadi kebergantungan total kita kepada Tuhan akan membawa kemenangan. Saya kasih ilustrasi gini. Tuhan itu maha kuasa ya, kita tuh manusia terbatas. Saya punya 2 anak laki-laki, dulu masih kecil suka main gulat-gulatan sama papanya. Wow, berantem-beranteman gitu di tempat tidur ya. Kebayang gak? Anak-anak masih kecil kan papanya udah lebih dewasa, lebih gede ya. Papanya pura-pura kalah loh. Gak kalah sama anak-anaknya yang ngalahin papanya. Senang gitu papa kalah. Kalau papanya mau ngalahin anaknya bisa gak? Gampang banget itu mah. Senggol dikit aja jatuh gitu saudara. Tapi itu gambaran Allah loh. Allah yang maha kuasa, dia rela membatasi dirinya untuk jadi manusia sama seperti kita saudara. Supaya dia bisa menyelamatkan kita. Itu tujuannya. Dia gak pernah membatasi kuasanya untuk menghancurkan hidup kita. Tapi dia membatasi kuasanya menjadi manusia supaya kita semua bisa diselamatkan. Itu keindahan Injil. Itu keindahan bagaimana Tuhan sendiri yang datang ke dalam dunia. Bukan kita yang cari Tuhan. Bukan kita yang berusaha. Agama ngajarin kita berusaha untuk kita sampai kepada Tuhan. Tapi kalau Tuhan, kekristenan itu Tuhan yang turun sama kita. Tuhan yang datang sama kita. Karena dia tahu kita terbatas. Makanya dia datang sama kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, pemulihan itu terjadi saat nama kita diubah oleh Allah. Kejadian 32 ayat 27, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sautnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sautnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Pertanyaan saya, apakah Tuhan tidak tahu namanya Yakub? Kok Tuhan pakai nanya lagi sih, kan udah tahu namanya. Ayat ini menjelaskan, kita perlu terbuka dan jujur di hadapan Tuhan. Tuhan tahu itu namanya Yakub. Tapi Yakub sendiri harus membuka dirinya dan menyatakan, saya Yakub, saya penipu, saya tukang manipulasi, saya orang yang lemah. Tuhan menuntut kejujuran. Karena keterbukaan itu adalah awal dari pemulihan. Kalau Yakub tidak pernah jujur dengan dirinya yang lemah, Tuhan gak akan pernah bisa melakukan pemulihan dalam kehidupan dia. Tapi karena dia jujur di hadapan Tuhan, saya lemah Tuhan. Saya perlu engkau. Makanya kemudian kan Yakub mau melepaskan orang itu. Sebelum orang itu memberkati dia. Karena Yakub sekarang sadar. Hal-hal yang dulu yang dia cari sebagai sumber berkat. Itu gak sebanding dengan siapa yang memberi berkat itu. Pemberi berkat itu yang dipegang sama Yakub. Haleluya. Terjadi pemulihan identitas. Yakub menjadi Israel. Yakub yang awalnya artinya pemegang tumit. Ada yang bilang ini kalau pegang tumit itu kayak seolah-olah pengen ngejatuhin orang. Bener ya Wizar ya? Dipegang ya tumitnya set gitu. Orangnya jatuh pasti ya. Itu Yakub. Yakub juga katanya adalah penipu artinya. Manipulator. Tapi diubah namanya menjadi Israel. Israel itu artinya ia yang bergumul dengan Allah dan menang. Arti dari kata Israel juga adalah pahlawan Allah. Arti dari Israel juga adalah God fights. Allah berperang. Dan yang luar biasa Bapak Saudara, setelah kejadian ini Allah lebih sering memanggil dirinya bukan lagi Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi Allah Israel. Bukan karena Israelnya yang hebat, tetapi siapa Allah yang sudah memulihkan Yakub itu menjadi Israel. Allah selalu memanggil dirinya, akulah Allah Israel. Akulah Allah Israel. Luar biasa Bapak Saudara. Kejadian 32 ayat 30 sampai 31. Yakub waktu itu
berhadapan muka dengan Allah, tapi nyawanya tertolong. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit, ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Meskipun dia pincang, tapi dia beroleh kasih karunia dari Tuhan. Meskipun Yakub pincang, tapi Yakub memperoleh belas kasihan dari Tuhan yang memulihkan kehidupannya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yakub menyadari kelemahannya. Hidup Yakub mengalami perubahan dari yang tadinya bergantung kepada kekuatan dirinya sendiri menjadi kebergantungan total kepada Allah. Dan perubahan identitas yang dialami oleh Yakub ini berdampak kepada pemulihan relasi atau hubungannya dengan kakaknya Esau. Poin saya yang ketiga, pemulihan identitas akan menghasilkan pemulihan relasi. Kejadian 33 ayat 3 sampai yang keempat. Ini menurut saya sebuah pemandangan yang sangat indah untuk disaksikan, saudara. Ia sendiri, Yakub, berjalan di depan mereka. Mereka itu rombongan keluarganya ya, rombongan keluarga sanak keluarganya. Dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali hingga ia dapat kedekat kakaknya itu. Yang keempat, tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluknya lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Ayat yang ketiga tadi bilang, Yakub tuh sujud sampai 7 kali loh guys, saudara. Artinya sekarang Yakub sudah berubah menjadi orang yang benar-benar mau merendahkan dirinya. Kalau Yakub belum mengalami pemulihan dan intervensi dari Tuhan, lihat Esau seperti itu, pasti Yakub akan berpikir, gimana ya caranya ngejatuhin Esau? Gimana ya caranya ya supaya Esau gak mencelakai saya? Tapi Yakub sudah berubah. Dia mengalami pemulihan dan dia rela merendahkan dirinya sampai sujud 7 kali ketika dia bertemu dengan Esau. Tapi yang luar biasa, ketika identitas Yakub diubah oleh Tuhan, Tuhan juga mengubah hati dari yang tadinya pendendam, penuh amarah dari Esau menjadi penuh kasih. Lihat gak? Tuhan mengubah identitas Yakub, dia juga mengubah hatinya Esau. Sehingga relasi antara Esau dan Yakub itu didamaikan sama Tuhan. Dan kita bisa lihat pemandangan indah. Kakak adik yang tadinya berpisah selama 20 tahun dengan penuh amarah dendam. Balik peluk-pelukan, nangis-nangisan. Ada pengampunan di sana, ada damai di sana. Karena pemulihan identitas yang Yakub alami berdampak kepada pemulihan relasinya dengan kakaknya Esau. Waktu saya berdoa mempersiapkan firman Tuhan ini, Tuhan bicara kepada saya. Banyak di antara kita yang mungkin saat ini sedang mengalami relasi-relasi yang sedang rusak. Benar sih masih suami istri, benar masih tinggal serumah. Tapi gak pernah nanya, gak pernah ngobrol. Sekalinya ngomong udah kayak petasan. Kemarahan terus yang muncul. Yang merantau, udah berapa lama mungkin gak pulang. Masih gak suka telepon orang di sana. Di tempat asal Bapak Saudara, telepon, "Pak apa kabar? Mah apa kabar?" Oh saya pernah ngalaman ini Bapak Saudara. Papa mama saya waktu itu pernah berantem gara-gara hal sepele. Jadi mama saya minta tolong papa saya beliin gula, dikasih uang 10.000. Harga gulanya 8.000. Kan ada kembalian 2.000 ya. Gulanya dikasih sama papa saya ke mama saya. Terus mama saya bilang, kembalian mana 2.000. Cuma gara-gara itu papa saya marah saudara. Cuma gara-gara uang 2.000. Itu suasana rumah benar-benar gak ada damai sejahtera. Saya waktu itu sudah mulai gede ya, jadi saya sudah mulai tahu. Saya gak tahu ada relasi apa yang saat ini mungkin lagi gak baik-baik aja. Mungkin relasi orang tua dengan anak, suami dengan istri, mertua dengan menantu. Relasi dengan rekan kerja, relasi dengan anggota life group. Gara-gara satu masalah, gak akan gue datang ke life group itu lagi. Muak gue denger lihat mukanya aja. Wah, Bapak Saudara. Kita perlu pemulihan loh.
Kalau kita dibilang kita adalah anak-anak Allah, dimanapun kita berada harusnya kita menjadi pembawa damai. Matius pasal yang 5 bilang, kita akan disebut anak-anak Allah kalau kita menjadi orang-orang yang membawa damai dimanapun kita berada. Doa saya, Bapak Ibu Saudara, terima pemulihan identitas dalam hidupmu. Kamu bukan lagi hamba dosa, tetapi kamu adalah hamba kebenaran. Kamu bukan lagi anak-anak dari dunia ini, tetapi kamu adalah anak-anak Allah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ada satu quotes dari Max Lucado yang berkata seperti ini, God will not lead us into tomorrow blessing until He has helped us to deal with yesterday failures. Allah tidak akan membawa kita kepada berkat di masa depan sebelum Dia menolong kita menyelesaikan kegagalan di masa lalu. Ya, kita manusia punya keterbatasan. Kita bisa bikin kegagalan, kita pernah gagal. Tapi kalau kita mau lihat berkat di masa depan yang sudah Tuhan sediakan, minta Tuhan tolong kita untuk pulihkan keadaan kita dari setiap kegagalan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan yang indah adalah pemulihan yang dialami oleh Yakub adalah gambaran pemulihan yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Di sungai Yabok, Yakub bergumul untuk diberkati. Tapi di Kalvari, Yesus bergumul untuk menyelamatkan kita semua. Amin, Bapak Saudara. Nama Yakub, identitas Yakub dari Yakub diubah menjadi Israel. Melalui salib Kristus, kita punya identitas baru sebagai anak-anak Allah. Kalau Yakub didamaikan hubungannya dengan Esau karena pemulihan kehidupannya. Melalui salib Kristus, Yesus mendamaikan kita dengan Allah. Gambaran yang sangat indah dan luar biasa dari arti pengorbanan Yesus bagi kita semua yang mendatangkan keselamatan buat kita. Amin Bapak Saudara. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kasih tahu dulu kanan kirinya, bilang kamu adalah ciptaan yang baru. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita renungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Datang kepada Tuhan dengan seluruh keberadaan kita. Terbuka kepada Tuhan. Kalau ada hal-hal yang memang kita tahu, area ini saya belum dipulihkan sama Tuhan. Saya perlu hubungan saya dipulihkan oleh Tuhan. Datang kepada Tuhan, minta sama Tuhan, berdoa kepada Tuhan, bilang sama Tuhan, Tuhan, ini aku dengan segala keberadaanku, dan aku perlu pemulihan, aku perlu Allah yang memulihkan itu, intervensi dalam hidupku, dan mengubah kehidupanku. Terima kasih Tuhan.